Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini kita akan memulai pembelajaran secara daring di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang sudah barang tentu kita ngambil hikmah dan kita ngambil manfaat. Di masa COVID-19 ini pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, cuman pembelajaran tetap harus berjalan. Jadi sekecil apapun ruang waktu kita tetap dimanfaatkan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Dan pembelajaran di pendahuluan dulu telah kami paparkan kepada Anda bahwa untuk pembelajaran pertama di tahap perkenalan pokok bahasan yang sudah secara gamblang kami jelaskan, dan mudah-mudahan Anda juga memahami dan mengerti dari apa yang dimaksud dari pendadaran pokok bahasan. Nah, untuk kali ini kita akan menginjak ke pokok bahasan materi. Pokok bahasan materi itu kita urutkan secara sistematis karena di awal pernah kami sampaikan bahwa pembelajaran olahraga dan kesehatan itu harus dilaksanakan secara sistematis atau berurutan atau bertahap. Nah, tahapan penyampaian materi pun ini mungkin akan kami urutkan secara sistematis biar kesalahan dalam melaksanakan kegiatan tidak terjadi. Karena kalau salah menyampaikan, tidak berurutan, tidak bertahap, tidak sistematis, di olahraga itu akan berakibat fatal. Nah, untuk menjaga akibat supaya tidak fatal ini, maka secara serta-merta kami penyampaian materinya pun akan dilaksanakan secara berurutan. Secara berurutan dan bertahap kemarin sudah disampaikan bahwa pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan akan dimulai dari atletik. Jadi yang pertama yang akan kami gelar adalah atletik. Nah, di pokok bahasan atletik ini ada merupakan judul yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan durasi kita belajar selama durasi dari jam 7.00 sampai dengan jam 10 kalau tidak salah. Nanti kita lihat di jadwal saja. Yang jelas plus minusnya nanti kita akan lakukan pengurangan dan penambahan waktu kalau memang tidak. Di pembelajaran atletik ini ada sebagai judul yang akan digelar pada kesempatan pagi hari. Cuman sub pokok bahasannya nanti akan ditentukan apakah di nomor lari dulu, apakah di nomor jalan dulu, atau di nomor lompat dulu atau lempar dulu. Itu terserah dari apa yang akan disampaikan. Nah, sebelum ke ranah atletik yang sebenarnya, kita harus mengetahui dulu sistematika atau urutan nomor-nomor atletik. Nomor atletik. Nah, supaya Anda tidak ketinggalan informasi apa yang saya tulis di sini, lebih baik Anda juga membuat rangkuman, karena pada saat tatap muka nanti buku catatan kalian akan saya periksa satu persatu perolehan dari penyampaian materi secara daring ini. Apakah Anda mencerna dengan baik, apakah Anda menyimak dengan baik, apakah Anda mampu merangkum dengan baik. Nah, ini akan dibuktikan nanti pada saat pembelajaran tatap muka akan kembali saya gali dari catatan kalian, akan saya periksa satu persatu. Nomor-nomor atletik yang paling sederhana itu adalah nomor jalan. Nah, yang pertama nomor jalan, sebelum ke nomor, nanti ada korelasi dari penyebutan nomor-nomor ini sampai ke bawah. Ada nggak keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain? Karena yang pertama adalah atletik, tidak permainan, tidak senam, tidak yang lainnya. Makanya nanti setelah tuntas semua,
keterkaitan atletik dengan mata pelajaran yang lainnya, dengan nomor-nomor yang lainnya, dengan cabang-cabang yang lainnya, ada nggak korelasinya? Jadi yang pertama atletik itu nanti akan kita padukan, akan kita sambungkan ya. Nomor jalan di nomor perlombaannya adalah nomor jalan cepat. Nah, untuk nomor perlombaannya di nomor jalan ini adalah nomor jalan cepat. Dan hampir mungkin setiap orang yang mempunyai kaki mampu untuk melakukan di nomor ini karena tidak begitu sulit untuk melakukan. Kayaknya sih semua orang yang mempunyai kedua kaki dengan sempurna tanpa ada itu mampu melakukan jalan, kecuali mungkin usia anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah dewasa jompo mungkin tidak bisa melakukan. Jadi yang kuasa melakukan di nomor jalan ini semua orang sudah pasti bisa. Dan juga ini tidak terlalu sulit untuk melaksanakan kegiatannya. Besok pun mungkin pada saat tatap muka, sebelum Anda melaksanakan nomor-nomor yang lainnya, kita terlebih dulu jalan dulu. Mungkin dari kelas menuju ke lapangan, atau dari lapangan ke mana saja kita pergi, itu mempergunakan gerakan jalan. Yang kedua adalah nomor lari. Nah, di nomor lari ini ada beberapa poin atau ada beberapa bagian. Yang pertama adalah lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek ini yaitu lari yang dilakukan dengan waktu singkat atau dengan waktu cepat. Dan pelakunya adalah seorang sprinter. Jadi seorang sprinter itu adalah orang yang melakukan di nomor lari jarak pendek atau jarak cepat. Di mana ukuran untuk lari jarak pendek ini adalah 100 meter, ada juga 200 meter, ada juga 400 meter, dan ada juga 800 meter. Nah, ini adalah kelompok nomor-nomor lari jarak pendek. Jadi kalau Anda ketemu dengan stadion, ini adalah sebuah stadion. Gambarannya seperti ini. Dari sini sampai sini ini adalah start dan ini adalah finish. Ini adalah jarak 100 meter. Ya. Yang 200 meternya dari pojok sebelah sini start, ini start menuju ke arah sana, itu adalah jarak 200 meter. Dan untuk satu keliling penuh adalah 400 meter dan 2 kali keliling penuh ada 800 meter. Itu ya jarak-jarak yang terdapat di stadion ukurannya. Jadi apabila nanti Anda berlatih bersama atau berlomba bersama, Anda harus sudah tahu tentang masalah bagaimana melaksanakan kegiatan aktivitas hari ini. Ya, yang berikutnya adalah lari jarak menengah. Di lari jarak menengah, tumpuan kekuatannya akan menghabiskan stadion setengahnya. Jadi antara ukuran 1500 sampai dengan 3000 meter satuannya. Ini adalah kelompok lari jarak menengah. Yang berikutnya adalah lari jarak jauh. Lari jarak jauh ini adalah lari yang memiliki kapasitas ukuran 10 kilo, 20 kilo atau 21 kilo atau cross country atau lari lintas alam. Ini adalah nomor-nomor di nomor lari ya. Yang berikutnya adalah C, nomor lompat. Ada 2 yang persis kita ketahui. Yang pertama adalah lompat jauh. Yang berikutnya adalah lompat jangkit.
Ya. Di nomor lompat ini ada dua spesialnya, adalah nomor lompat jauh dan nomor lompat jangkit. Adakah nomor perlombaannya? Tentu ada. Di setiap event pelaksanaan kegiatan pekan olahraga, baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun nasional, di nomor-nomor ini adalah termasuk nomor-nomor bergensi, termasuk nomor yang dipertandingkan. Termasuk di O2SN itu sendiri ya, di kategori nomor lompat itu termasuk primadona atau termasuk pilihan yang paling hebat. Di nomor lompat jauh ini nanti sistematikanya akan kami lakukan dari awal tahapannya, karena untuk yang sekarang akan kami pokok bahasanya yang sekarang itu adalah nomor ini. Jadi kenapa tidak jalan dulu, kenapa tidak lari dulu, kita langsung ke lompat jauh. Yang penting tahapannya dalam penyampaiannya adalah sistematis berurutan. Jadi bukan berarti harus spesial lari dulu atau harus jalan dulu. Karena kalau di nomor jalan saya anggap Anda sudah bisa, hampir setiap bisa sudah mampu melakukan. Dan kadang-kadang di nomor lari juga dalam keadaan bermain, dalam keadaan apapun, Anda pasti ada gerakan refleks untuk melaksanakan kegiatan lari dengan cara mengejar teman atau meninggalkan teman. Itu spontanitas dilakukan. Tapi kalau lompat itu harus spesial. Makanya pokok bahasan yang pertama adalah antik, pokok bahasanya nanti lompat jauh. Nanti akan saya jelaskan setelah kita ini kan semua. Yang berikutnya, yang D-nya adalah nomor loncat. Awas, ada dua perbedaan antara lompat dengan loncat ya. Jadi lompat ke arahnya arah vertikal, kalau loncat arahnya ke arah horizontal. Itu yang membedakan lompat dengan loncat. Jadi kalau Anda akan belajar di nomor lompat jauh, ini lompat jauh. Tapi kalau Anda sudah ke loncat, adanya loncat tinggi, loncat indah, ya, ada macam-macam. Jadi itulah perbedaan antara lompat dengan loncat. Dan nanti mungkin di pembelajaran tatap muka secara praktik akan kita lakukan. Karena di dua nomor ini ada dua versi yang membedakan bergerakan. Di lompat jauh nanti yang disediakan adalah bak pasir. Kalau di loncat tinggi yang disiapkan matras, 2 tiang, 1 mistar dan alat pengukur. Itu kapasitas perlengkapan yang harus dipersiapkan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya, yang E adalah nomor lempar. Di nomor lempar juga ini banyak, ada lempar cakram, ada lempar lembing. Ya, itu adalah macam-macam lempar yang terdapat dalam atletik. Yang berikutnya F, yaitu nomor tolak. Itu tolaknya tolak peluru. Nah, ini mungkin pokok bahasan yang terdapat di materi atletik, dan mudah-mudahan Anda sudah sedikit bisa memahami mana yang termasuk ke nomor jalan, mana yang termasuk ke nomor lari, mana yang termasuk ke nomor lompat, mana yang termasuk ke nomor loncat, mana yang termasuk ke nomor lempar, dan mana yang termasuk kepada nomor tolak. Ini klasifikasi pembedaannya sudah jelas ya. Dan kali ini mungkin kita akan memulai di nomor lompat ya, di C. Nah, ini adalah sebagai sub pokok bahasan. Ini penghapusnya harus dipakai dulu kayaknya. Ya, kena sedikit tapi tidak begitu ini. Ya, di nomor lompat jauh kita akan melaksanakan kegiatan pokok bahasan di nomor lompat jauh yang notabene saya sudah siapkan tempat untuk melaksanakan kegiatan, yaitu sekitar arena pelaksanaan kegiatan lompat jauh. Saya gambarkan dulu.
Nah, apabila kita akan melaksanakan kegiatan lompat jauh, prasyarat untuk pelaksanaan kegiatan lompat jauh minimal ada ini denahnya. Yang pertama ini adalah bak pasir. Yang ini adalah awalan. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan pokok bahasan di sub pokok bahasan nomor lompat jauh, kita akan kolerasikan dulu antara judul atletik dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, sekarang kita buktikan kenapa nomor atletik yang paling pertama tidak bermain basket dulu, tidak bermain futsal dulu. Karena kalau Anda akan melaksanakan kegiatan bermain bola basket, kira-kira di bola basket gerakan jalan ada nggak? Udah tentu pasti ada. Pada saat kegiatan bola basket sedang digelar, lari ada nggak? Gerakan lari ada. Yang berikutnya lompat. Pada saat bola basket, pada saat line up mungkin tidak akan melaksanakan kegiatan lompat. Loncat, lempar, tolak itu juga semuanya ada. Nah, itu membuktikan bahwa atletik adalah di urutan nomor pertama. Jadi yang dimaksud dengan atletik di urutan pertama ini adalah induk dari seluruh kegiatan olahraga. Tatkala kita bermain bola voli, apakah Anda ada gerakan jalan saat bermain bola voli? Tidak selamanya melaksanakan kegiatan bola voli itu lari, loncat, lompat. Tapi ada jalan. Ada lari juga, ada lompat juga saat akan kita melaksanakan spike, pukulan keras yang mematikan, itu tidak terlepas dari kegiatan lompat, termasuk loncat. Lempar, saat akan melaksanakan kegiatan servis, saat akan melaksanakan kegiatan passing bawah, saat akan itu merupakan lempar. Ya, ini adalah membuktikan bahwa di nomor-nomor yang lain, atletik itu termasuk di dalamnya. Ya, oke, kita berpindah ke pokok bahasan judul. Jadi yang pertama adalah atletik, judulnya, sub pokok bahasanya adalah lompat jauh. Nah, di nomor lompat jauh ini kita kenal dulu perkenalan awal. Adalah ada daerah awalan, ada papan tumpu, ada bak pasir. Ini ukurannya 2,75 meter, yang ini adalah 9 meter. Ini untuk daerah awalan plus minus 40 meter. Artinya begini, kalau di dalam nomor perlombaan tidak kurang dari 40 meter. Tapi kalau dalam proses pembelajaran 25 meter nggak ada masalah, karena tidak ada lahan misalnya, lantas lahannya pas-pasan hanya bikin 30 meter, itu tidak jadi soal. Yang terpenting pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum ke pelaksanaan, nanti anak dikondisikan dalam bentuk pembelajaran awal. Pembelajaran awal itu mereka akan dikenakan dengan bagaimana cara melaksanakan kegiatan lompatan. Dan nanti kelompok anak barisan setelah dilaksanakan kegiatan pemanasan, terus pengkondisian di awal, dan lain sebagainya, mereka akan dibariskan ke dalam 4 barisan. Ini barisan pertama, barisan yang kedua sebelah sini sampai sini, barisan ketiga dari sini sampai sini, barisan keempat dari sini sampai ke sini. Jadi nanti mereka akan melaksanakan kegiatan lompatan secara bergantian. Kalau saya menyamping ke bak pasir, ini adalah barisan kelompok saya, ini teman saya, di depan saya ada kelompok saya, yang di depan papan tumpu ada teman saya. Jadi ada 4 kelompok barisan. Cara untuk melaksanakan kegiatannya, kalau ini adalah melaksanakan kegiatan latihan lompatan pertama, yang ini melaksanakan kegiatan latihan lompatan yang kedua, yang ini melaksanakan kegiatan latihan lompatan yang ketiga, yang ini adalah kelompok yang keempat. Cara untuk melaksanakan kegiatan latihan melaksanakan kegiatan lompat jauh, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Awalannya, yang pertama awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga sikap badan di udara, dan yang keempat adalah mendarat di bak pasir. Jadi awalan nanti mereka melaksanakan kegiatan dari daerah awalan. Yang kedua menumpu pas pada papan tumpu. Yang ketiga sikap badan di udara untuk menentukan salah satu gaya. Dan yang terakhir adalah mendarat. Ini ada 4 hal.
yang perlu diperhatikan pada saat melaksanakan kegiatan lompat jauh. Cara untuk melaksanakan kegiatan awalan pun ada beberapa bentuk tolakan. Tolakan yang pertama, kita mempergunakan dua kaki secara bertumpuk. Nah, di posisinya badan dibawa tarik ke belakang, rengutkan kedua tubuh ke tubuh, bengkokkan kakinya, lantas hitungan 3 baru kita meloncat. Nah, minimal seperti itu. Itu adalah contoh untuk gerakan yang pertama. Terus dilakukan secara berulang-ulang sehingga gerakannya otomatisasi. Jadi ini adalah kelompok 1 melakukan percobaan pertama. Kelompok 2 melakukan percobaan yang kedua, kelompok 3 melakukan percobaan yang ketiga, kelompok 4 melakukan percobaan yang keempat. Terus berulang-ulang minimal sampai 5 kali untuk melakukan kegiatan. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, mempergunakan salah satu kaki sebagai kaki tumpu. Karena nanti tujuan inti dalam melaksanakan kegiatan tumpuan pada saat kita setelah melaksanakan kegiatan awalan, menumpu mempergunakan salah satu kaki yang terkuat. Bisa mempergunakan kaki yang kiri atau bisa mempergunakan kaki yang kanan. Nah, sekarang kita akan mempergunakan salah satu kaki yang kiri yang dianggap kuat. Maka kita posisi badan dibawa ke belakang, lalu berat badan ada di belakang. Nanti kita loncatkan sampai ujung sana. Hop. Ya, minimal melakukan seperti itu. Itu adalah contoh untuk yang gerakan yang kedua. Itu juga sama. Kelompok 1 melaksanakan kegiatan berulang kali secara bergantian biar tidak bentrok di bak pasirnya. Kelompok 1 melaksanakan dengan salah satu kaki sebagai kaki tumpu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya. Seperti itu. Itu cara untuk melaksanakan kegiatan. Dan yang ketiga, cara yang ketiga nanti anak dibuat kelompok barisan dari mulai sini sampai di sini sampai ke belakang panjang. Jadi di sini yang dibutuhkan bukan jauhnya hasil lompatan, karena tujuan secara umum pelaksanaan kegiatan lompat jauh itu adalah melakukan kegiatan lompatan sejauh mungkin. Itu tujuan umumnya. Nah, ini belum tercapai tujuan umumnya karena yang dibutuhkan di sini hanya ketepatan irama langkah kaki pas pada papan tubuh. Karena nanti pada saat menumpu akan terjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang ketiga. Jadi yang pertama menumpu sebelum papan tumpu. Yang kedua menumpu itu sama dengan menolak ya. Yang kedua menolak pas pada papan tumpu. Yang ketiga menolak setelah papan tumpu. Nah, dari 3 kemungkinan ini mana yang dianggap boleh atau tidak boleh? Oke, kita coba terka oleh kalian. Apakah nomor 1 boleh? Apakah nomor 2 boleh? Apakah nomor 3 boleh? Berpikir sejenak. Oke, sepakat ya. Jadi kalau Anda melaksanakan kegiatan tumpuan di awal sebelum papan tumpu, itu pelaksanaan kegiatan hasil lompatannya sah. Yang kedua, apabila Anda menumpu pas pada papan tumpu, tidak kurang tidak lebih ukuran mata kakinya, hasil lompatannya itu juga dianggap sah. Dan yang ketiga, apabila Anda menolak setelah papan tumpu, itu adalah lompatan yang tidak boleh atau yang tidak sah atau yang diskualifikasi. Jadi nanti wasit juri walaupun hasil lompatan sampai lebih daripada 9 meter, bak yang terpasang 9 meter lompatannya 9,5 misalnya, itu tidak akan memperoleh hasil karena lompatannya melaksanakan kegiatan lompatan setelah papan tumpu atau setelah papan tolak. Nah, di percobaan yang kedua, setelah nanti berkisar melaksanakan kegiatan latihan yang pertama di bak pasir, kita akan melaksanakan kegiatan yang kedua, yaitu di daerah awalan. Sebelum mempergunakan jarak yang 40 meter tadi, kita mempergunakan jarak yang dekat dulu, membiasakan kaki pas pada papan tumpu. Ini tujuan umumnya di sini adalah hanya ketepatan irama langkah kaki melangkahkan di papan tumpu, hanya itu aja. Jadi di sini sudah mempergunakan salah satu kaki sebagai kaki tumpu. Kita coba-coba. Mau yang kiri depan boleh, mau yang kanan juga boleh. Yang terpenting pas pada papan tumpu. Nanti kalau gerakannya segini diulang-ulang. Misalnya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Terus
sampai ke belakang sampai selesai. Kalau sudah diulang lagi sampai beberapa kali pengulangan. Karena kalau sering melaksanakan kegiatan pengulangan, gerakan otomatisasi akan timbul. Kalau sudah gerakan otomatisasi, nanti pada pelaksanaan kegiatan awalnya sesungguhnya mereka tidak canggung lagi dan tidak ragu lagi. Dia akan melakukan kegiatan yang hebat sesuai dengan kemampuannya. Nah, setelah ini dilaksanakan kegiatan, baru anak barisannya tarik ke belakang. Ya minimal setengah lah. Setengah dari 40 meter, 20 meter. 20 meter itu latihan yang ketiga. Latihan yang pertama tadi di bak pasir. Latihan yang kedua 2 meter dari garis tumpu. Yang berikutnya latihan yang ketiganya adalah mempergunakan setengah dari awalan yang dilakukan. Nah di sini tuntutannya sudah mulai jarak. Jatuh di bak pasir sudah mulai diukur, diketahui. Karena di sini sudah ketahuan kemampuan mereka secara individu melaksanakan kegiatan lompatan tepat di papan tubuh dan hasilnya juga sudah bisa diukur. Nah, kalau sudah ini dilakukan secara berulang-ulang untuk melaksanakan kegiatan latihan yang ketiga ini, nanti baru latihan yang keempat. Kalau latihan yang keempat dari ujung awalan yang tersedia di sekolah masing-masing, mereka akan melaksanakan kegiatan lompat. Dan di sini bukan berarti dipas di papan tubuh lagi, ini gerakannya sudah otomatisasi. Mereka menolak atau menumpuk harus pada papan tubuh atau harus pada papan tolak. Karena kalau tolakan itu zaman dulu, kalau sekarang sudah disempurnakan, jadi bahasanya adalah tumpuan. Pada saat melaksanakan kegiatan tolakan tadi, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Jadi sebelum mereka akan melaksanakan kegiatan lompatan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah awalan. Saat melaksanakan kegiatan awalan, start dari sini. Ya, saat melaksanakan kegiatan awalan, mereka harus punya prinsip atau minimal ada rambu-rambu lah. Ada 4. Yang pertama, lari pelan. Yang kedua, agak cepat, dipercepat cepat sekali. Jadi pada saat menjelang ke papan tumpu itu kapasitas lari konsentrasinya adalah cepat, seperti kita melaksanakan kegiatan lari sprint. Jangan dari sana cepat datang ke sini lambat, agak lambat sekali, itu salah yang kayak gitu. Tidak akan memperoleh lompatan yang jauh. Karena prinsip di dalam lompat jauh, semakin jauh Anda melaksanakan kegiatan awalan, akan semakin jauh juga hasil. Tadi sudah dibuktikan pada saat melaksanakan kegiatan tolakan 2 kaki, 1 kaki, bergantian kiri dan kanan, itu loncatannya tidak akan melebihi kemampuan mereka setelah melaksanakan kegiatan awalan mempergunakan jarak. Jadi satu kali lagi dia akan melaksanakan kegiatan dari start daerah awalan maksimal di sana yang tersedia di sekolah masing-masing. Mereka akan melaksanakan kegiatan lompatan. Dan di dalam lompatan ini tadi ada 4 hal. Yang pertama, lari pelan, agak cepat, dipercepat cepat sekali. Yang perlu diperhatikan tadi juga ada 4 hal. Yang pertama adalah awalan, tadi sudah. Cara untuk melaksanakan kegiatan awalannya adalah ada 4. Dan yang kedua adalah tumpuan. Nah, pada saat kita melaksanakan kegiatan tumpuan, tidak boleh sedikit pun melewat batas papan tolak. Karena di sini nanti ada batas pembatas. Kalau di sekolah kita ini tidak mempergunakan plastisin ya. Kalau di dalam perlombaan ini ada garis sekitar berapa senti lah, 5 senti. Ini tebalnya. Ini kalau keinjek mempergunakan spike sedikit pun kena ke sini, itu dianggap diskualifikasi. Jadi harus benar-benar tepat pada papan tubuh. Nah, kalau di sini dalam tempat kita latihan di sini, ini mempergunakan hamparan pasir. Nah, jadi kalau Anda kakinya menginjak pasir yang ada di depan papan tubuh ini, itu juga sama dianggap diskualifikasi. Jadi membiasakan mereka ketepatan irama langkah kaki tepat pada papan tubuh. Yang ketiganya adalah sikap badan di udara. Nah, sikap badan di udara ini adalah kesempatan kita untuk mengetahui si pelompat itu mempergunakan gaya apa. Nah, jadi nanti akan ketahuan gaya yang dilakukan oleh si pelompat ini mempergunakan gaya strider, gaya menggantung atau gaya jongkok. Nah, itu akan diketahui pada saat kegiatan sikap badan di udara.
Dan yang terakhir, fase yang terakhir yang harus diperhatikan oleh si pelompat adalah mendarat di bak pasir. Mendarat di bak pasir ini nanti ada jarak dari papan tumpu ke hasil lompatan. Misalnya lompatan jatuhnya di sini, ini adalah batas kaki. Yang hebat itu mendarat setelah kita mendarat mempergunakan dua kaki dengan cara mengepel badan posisi agak condong ke belakang. Kalaupun mau jatuh atas keseimbangan yang tidak seimbang dari hasil lompatan tadi, arahnya ke arah depan, tidak boleh ke arah belakang. Karena kalau jatuh ini kaki ditahan oleh tangan, maka nanti yang akan diukur dari tangan ke papan tumpu. Ini adalah hasil lompatannya, bukan yang ini. Jadi satu kali lagi, yang diukur di bak pasir adalah anggota badan yang paling belakang. Mau kepalanya lah, mau kempolnya lah, mau bekas kakinya. Yang penting anggota badan yang jatuh di bak pasir yang paling belakang itu yang akan diukur oleh RCTI, rombongan calon tanah, yang nanti tugasnya adalah mengukur. Karena di sini ada yang pertama, di sini petugasnya adalah penjaga garis atau wasit juri yang menentukan dis atau tidak disnya, ya. Terus di sini ada dua orang lagi, yang satu memegang ukuran untuk mengukur hasil lompatan, dan di sini nanti ada seorang pencatat hasil dan satu lagi adalah penyebut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 minimal pada saat pelaksanaan kegiatan perlombaan lompat jauh nanti harus ada 5 petugas yang bertugas mewasiti pelaksanaan kegiatan lompat jauh. Bahkan mungkin nanti kalau ditambah 1 menjadi 6 orang, di sini adalah pengatur trek lintasan, undian berapa atau nomor dada berapa. Karena si pelompat dalam perlombaan itu semuanya harus mempergunakan nomor bib, nomor dada, nomor yang akan diketahui oleh wasit bahwa pelompat pertama nomor dada 001, 002 dan 00 seterusnya. Nah, itu urutan sistematika dalam nanti perlombaan. Jadi satu kali lagi, setelah nanti di bak pasir diketahui si pelompat itu mempergunakan gaya apa. Jadi gaya yang dipergunakan atau yang dilakukan oleh si pelompat akan diketahui pada saat pelaksanaan kegiatan sikap badan di udara. Dan mendarat di bak pasir seperti tadi, yang sempurna adalah kedua tangan, kedua kaki bersamaan dengan sikap jongkok, condong ke depan, dan kalau mau jatuh kehilangan keseimbangan ke arah depan, jadi akan selamat. Nah sekarang dari bak pasir akan meninggalkan bak pasir. Ada syarat yang tidak boleh dilewati. Jadi di bak pasir ada 4 arah mata angin. Ini adalah utara, ini adalah selatan, ini adalah barat, yang ini selatan. Nah di antara 4 arah mata angin ini, si pelompat setelah melaksanakan kegiatan lompatan yang sempurna, menempuh di papan tumpu dengan sempurna, mendarat di bak pasir dengan sempurna, akan kemanakah mereka pulang atau mereka kembali ke tempat setar atau untuk melaksanakan kegiatan lompatan berikutnya? Karena di dalam bak pasir ini syarat mutlak untuk boleh meninggalkan bak pasir ada 4 arah mata angin. Yang pertama adalah ada 3. Yang pertama adalah ke utara, yang kedua adalah ke barat, yang ketiganya adalah ke timur. Yang ke selatan itu kalau dia habis meloncat lantas membalik ke arah hasil loncatan, atau dari sana kita melompat, udah sampai, terus mereka akan meninggalkan bak pasir, baliknya ke arah sini, ke arah awalan, menginjak papan tumpu. Itu yang dikatakan dengan diskualifikasi atau tidak jadi hasil lompatannya atau dianulir. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan lompat jauh ini mungkin secara garis besar seperti itu. Nanti dalam pelaksanaan kegiatan perlombaannya
ada beberapa teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Satu orang pelompat punya kesempatan masing-masing 3 kali kesempatan, yaitu kalau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan di tingkat kabupaten, ya mungkin kecamatan atau di sekolah pada saat seleksi untuk persiapan ke event yang selanjutnya, itu hanya berkisar di 3 kali lompatan. Jadi dari 3 kali lompatan, apabila dia memperoleh lompatan yang bervariatif, itu nanti yang akan diambil adalah lompatan yang paling jauh. Yang paling jauh di antara 3 lompatan. Biasa kami memetakan kekuatan ke atlet, karena di Ciruas itu selama ini kita sudah punya 2 atlet yang berangkat ke tingkat nasional berkat ulat latihan setiap minggu. Kita selalu lakukan latihan kontinu dan uji kompetensinya dilakukan pada saat kegiatan O2SN. Jadi pada saat O2SN angkatan pertama 2017 dulu ada Edo Wijaya. Dari mulai tingkat sekolah dia sudah diusung menjadi duta perwakilan sekolah untuk ke tingkat kabupaten. Di kabupaten juga alhamdulillah dia lolos juga berangkat ke tingkat provinsi. Di provinsi juga alhamdulillah dari 8 kabupaten kota dia memperoleh lompatan yang paling hebat, kalau tidak salah 6,2 ya, 6,2 lompatannya. Dan di nasional dia mampu di 8 besar. Nah itulah atlet yang pertama. Atlet tahun kedua kemarin, Devana Putri itu dia mampu di lari 100 meter putri. Dan kecepatan yang diraihnya adalah 12,30 detik ya. Itulah kemampuan Devana Putri di tahun yang kedua 2018. Nah 2019 kemarin Kinarang Beli Saputra kembali di lompat jauh dan 6,6 meter hasil lompatannya di tingkat provinsi untuk berangkat ke nasional. Dan di nasional dia mampu di 10 besar. Ya lumayan lah, dari 33 provinsi yang ada mereka masuk di 10 besar dan 8 besar, itu sudah termasuk luar biasa untuk SMA Ciruas. Dan kali ini sebetulnya kami punyakan juga di lari 100 meter putra, yaitu atas nama Ilman Anggi. Dia mampu melaksanakan kegiatan sprint dan cepat yang sudah teruji kemampuannya di beberapa event pelaksana kegiatan seperti Polkap, Popda, Kejurda. Itu yang sudah kami turunkan, mereka mampu mengungguli di tingkat provinsi. Dan tahun ini targetnya adalah berangkat ke nasional. Cuman karena pandemi COVID-19, kegiatan O2SN sementara ditiadakan. Jadi alangkah amat disayangkan kesempatan mereka untuk memperoleh yang terbaik tidak bisa dilakukan dengan sempurna ya. Jadi terhambat karena COVID-19. Tapi mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya COVID-19 sudah usai dan kita akan berpacu lagi dalam prestasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di cabang olahraga aktif. Karena satu-satunya mungkin cabang yang sudah mampu berturut-turut 3 tahun melepas duta perwakilan dari SMA Ciruas mewakili bukan hanya kabupaten tapi provinsi Banten ya, di cabang-cabang aktif. Dan itu mungkin kebanggaan tersendiri, yang pertama buat kami, yang kedua buat mereka, dan ketiganya adalah buat sekolah. Jadi itu mungkin sebagai motivasi buat kalian, dan nanti kalau sudah tatap muka digelar atau dijalankan, kita juga sama bisa melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. Dan di pokok bahasan ini juga sama, intinya adalah kami akan mencoba melaksanakan kegiatan seleksi awal untuk memenuhi kebutuhan kriteria di pokok bahasan. Karena penilaiannya di sini bukan prestasi lagi, tapi proses. Jadi dari pelaksanaan kegiatan penilaian proses, nanti siapa yang paling jauh itu yang paling hebat. Maka mungkin nanti kalau udah ada batas-batas limit yang kami pasang untuk pengambilan atlet, itu biasanya di proses kegiatan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, limit yang paling
cepat larinya, yang paling jauh lompatannya, yang paling tinggi loncatannya, yang paling jauh lemparannya, tolakannya, itu yang saya ambil, saya gabungkan ke dalam ekstrakurikuler atletik di sekolah. Dan di nomor lompat ini mungkin ada beberapa yang perlu kita persiapan untuk persiapan awal, yaitu nanti kita pertemuan di tatap muka tidak lagi kami jelaskan seperti ini. Ini adalah sebagai persiapan awal saja untuk Anda nanti menghadapi kegiatan tatap muka. Dan di tatap muka nanti Anda juga sama mungkin akan kami peragakan pembelajaran awal pelaksanaan kegiatan lompat sampai dengan memperoleh hasil yang maksimal. Jadi dari kelas paralel IPA 1 sampai dengan IPA 6, IPS 1 sampai dengan IPS 6, kami akan coba berlakukan seperti itu dalam 1 pekan atau 1 minggu. Nanti mungkin di pertemuan yang kedua dilakukan tes awal. Dan di tes awal ini kami biasanya membentangkan limit. Jadi siapa perempuan yang mampu melewati 4 meter, yang mampu melewati 5,5 putra, itu udah termasuk ke semi atlet yang akan kami persiapkan. Dan mereka wajib bergabung di atletik untuk nanti latihan secara kontinu yang dilakukan setiap hari. Kalau tidak salah seminggu 3 kali yang kami canangkan. Tapi yang hebat itu latihan untuk persiapan seorang atlet itu ya harus setiap hari dengan durasi waktu yang sudah kami susun program latihannya. Karena tidak bisa sembarangan. Tidak ada yang memberangkatkan seorang atlet tanpa didukung dengan program latihan yang jelas ya. Jadi kalau misalnya kerjaannya hanya tidur melulu, tiba-tiba diberangkatkan menjadi sebagai duta perwakilan, nanti apa yang akan mereka pertanggungjawabkan sebagai seorang atlet. Jadi harus diberikan bekal dengan semaksimal mungkin. Nah itu mungkin sekelumit tentang masalah kegiatan atletik di nomor lompat jauh. Dan nanti kalau sudah nomor lompat jauh selesai, mungkin akan kembali ke nomor lari. Karena kebutuhannya untuk persiapan O2SN itu ada hanya dua. Yang pertama adalah lompat jauh, yang kedua adalah lari 100 meter. Dan 2 nomor ini mungkin akan kami kedepankan untuk persiapan menjaring bibit. Dan dekatnya mungkin manfaatnya adalah untuk pengambilan nilai hadiah. Tapi nanti lebih jauhnya lagi, orang-orang yang punya kemampuan di lari 100 meter, di nomor lompat jauh, mereka akan kami kelompokkan ke dalam klub atletik Semancir ya. Nah itu mungkin pokok bahasan yang berada di atletik. Jadi inilah persembahan dari daring pada kesempatan episode yang kedua. Nanti kita akan sambung lagi di episode yang ketiga di cabang-cabang yang lain atau di nomor-nomor yang lain. Dan mungkin saya berikan kesempatan untuk berpendapat. Bisa mungkin lewat WA Anda menyampaikan pertanyaan sebelum nanti Anda merangkum. Dan Anda juga harus pandai merangkum. Ini bukan ini tulisannya, ini hanya garis besarnya saja yang saya tuliskan. Nanti pengembangannya nomor jalan apa saja, nomor lari apa saja, nanti tinggal lihat di Google saja. Nomor lompat dan nomor dipenuhi dengan nomor-nomor yang Anda ketahui. Jadi bukan hanya yang tertera dalam papan tulis ini Anda pindahkan ke dalam catatan, mungkin hanya sepintas saja kalau yang kayak gitu. Tapi nanti harus dimaksimalkan dengan tulisan yang sudah disempurnakan. Dan ini adalah pokok bahasan yang pertama. Jadi sudah memasuki injury time. Mungkin di pokok bahasan yang pertama ini cukup kiranya sampai di sini, dan mudah-mudahan nanti Anda bisa memahami pada saat kegiatan tatap muka. Dan mungkin boleh Anda nanti bertanya pada saat pelaksanaan kegiatan tatap muka, karena bentuk pertanyaan, bentuk macam-macam yang belum diketahui yang saya jelaskan sekarang ini masih banyak dari potensi yang untuk melaksanakan kegiatan ini. Di pelaksanaan kegiatan lompat jauh ini spesial kalau
orang yang punya kemampuan tungkainya panjang, lantas orangnya tinggi, itu syarat mutlak utama untuk bisa mampu melakukan kegiatan. Tapi tidak menutup kemungkinan orangnya kecil punya agility yang sangat luar biasa, itu juga bisa mendongkrak, bisa mendongkrak. Cuman idealnya adalah kemampuan orang-orangnya yang seperti itu. Kayak postur tubuh yang dimiliki oleh Eda Wijaya dan Kinerang Beli Saputra itu 170 cm ketinggiannya, dimana tungkai kakinya itu sangat panjang sekali. Jadi jangkauannya dalam melaksanakan kegiatan lompatan sebenarnya bagus sekali. Dan kembali kalau di sprint ini memiliki tubuh yang idealnya tidak mempergunakan tungkai panjang, tapi dia mempunyai kecepatan agility yang sangat luar biasa. Dan ini yang sudah kami poskan di Devana Putri ini memiliki postur yang cukup kecil, rapi ya, dan kembali juga yang atlet laki-laki yang tidak jadi diberangkatkan karena COVID-19, Ilman Anggi Wadana, itu juga sama, memiliki postur tubuh yang tidak begitu aduhai, tapi mereka memiliki postur tubuh yang mengisi, gempal, dan mempunyai karakteristik kelincahan yang sangat luar biasa. Dan ini biasanya nominasi-nominasi yang kami pilih untuk menjadi seorang atlet. Dan mudah-mudahan dari jumlah kapasitas kelas 10, dari kelas 10 IPA 1 sampai dengan IPA 6, lantas IP 1 dengan IP 6, kami mampu merekrut sejumlah atlet untuk persiapan 2021 yang akan datang untuk pelaksanaan kegiatan di lomba pekan olahraga pelajar, baik di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun di tingkat nasional. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Dan inilah persembahan dari kami untuk pelaksanaan kegiatan daring pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sesi yang kedua. Setelah sesi yang pertama dulu adalah perkenalan pokok bahasan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Yang pertama adalah buat kami, yang kedua untuk kalian, menambah wawasan dan menambah pengetahuan. Apabila ada yang kurang dimengerti dan dipahami sekarang, bisa Anda tanyakan pada saat kegiatan tatap muka di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.